وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Sebagian orang menganggap bahwa bulan haram adalah bulan sial. Ya, hal itu nggak benar ya. Kita tidak boleh mencela waktu karena Allah yang mengatur waktu. Selain itu menganggap sial sesuatu adalah salah satu bentuk kesyirikan. Jadi dalam kitab Tauhid bab yang ke-50-an kalau nggak salah, atau 60-an itu di situ dijelaskan tentang bagaimana orang-orang yang mencela waktu gitu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, la tasubud dahra wa inni ad-dahra. Fa inni ad-dahru. Jangan kamu cela waktu, karena waktu itu adalah aku. Ada sebagian ulama yang berpendapat itu salah satu asmaul husna adalah ad-dahru. Tapi di antara pendapat yang ada, Allah Ta'ala yang paling rojih, yang paling kuat adalah yang menyatakan bahasanya makna fa'ini dahru itu bukan asmaul husna, tapi bahasanya maksudnya adalah bahasanya masa itu adalah yang mengatur, itu yang menentukan, yang menetapkan itu Allah gitu. Makanya Allah kan banyak di dalam Quran itu bersumpah dengan waktu, wadduha, walaili, kemudian apa namanya, wal fajri gitu kan. Dan ini semua disepakati ulama sebagai makhluk, bukan apa namanya, bukan Allah itu sendiri. Karena Allah bersumpah itu menggunakan nama makhluk. Nah, kenapa Allah bersumpah atas nama makhluk? Karena makhluk itu penting berarti, wal asri gitu. Biar manusia itu memahami kalau yang digunakan sebagai alat untuk bersumpah yaitu makhluknya, maka itu makhluk yang penting untuk diperhatikan gitu. Tapi kalau manusia yang bersumpah, maka manusia tidak boleh bersumpah menggunakan nama makhluknya. Demi bapakku, demi ibuku, demi bintang-bintang nggak boleh. Itu termasuk kesyirikan lain. Nah, sehingga dalam konteks masa, apapun harinya, apakah malam Jumat Kliwon, apakah bulan Suro, apakah waktu-waktu tanggal-tanggal tertentu gitu kan, maka semua hari dalam Islam itu baik. Nggak ada satu hari pun dalam Islam itu jelek. Karena Allah melarang kita mencela masa. Sehingga keyakinan sebagian kaum muslimin bahwasanya menikahkan anak di bulan Suro adalah sial, adalah jelek, maka itu sebuah kesalahan. Ya, jadi harus dipangkas, jangan sampai itu terjadi sama diri kita. Nah, saya kemarin sama istri saya itu lewat di salah satu gedung pernikahan, saya lupa ya gedung yang mana itu. Itu gedung itu tuh hampir-hampir nggak pernah sepi. Lalu ada yang pakai, baik siang, oh di Klaten, baik siang, sore, malam itu, ramai banget. Lah kemarin kami lewat situ pas hari Ahad toh, berarti kan biasanya itu ada orang pakai toh, nggak ada yang pakai. Jadi saya sampai bingung, biasanya kan ini rame kok enak itu. Saya bilang itu bahasanya, ini kan suro, keyakinan banyak orang tuh suro itu nggak pantas atau nggak cocok atau nggak baik buat nikahan anak. Gitu. Jadinya ya gedung yang rame pun jadi sepi. Padahal gedung itu tuh ngantri-ngantri di situ biasanya. Makanya yang harus kita pahami ya seorang muslim nggak boleh seperti itu ya. Jadi nanti kalau kamu mau nikah ya nikah di bulan Suro, gitu. Nggak usah takut, malah sepi, kau aneh sepi gitu kan, gedung-gedung sepi gitu. Nah, nah, tapi nanti nek nikah bulan Suro terus akhirnya cerai bener gimana? Gimana? Maka itu nggak usah kamu kaitkan dengan suronya gitu loh. Kalau memang pada akhirnya ya toh, ada orang yang nikah di bulan Suro bener-bener akhirnya cerai, maka nggak ada hubungannya dengan suronya gitu. Ya, jadi itu ya cerai-cerai aja. Jadi bukan karena suronya. Kenapa? Karena banyak orang yang nikah di bulan selain Suro, yo, sing cerai ya cerai wae. Artinya gini loh, kita pakai logika gini. Kalau banyak orang menghindari bulan Suro dalam menikah, sehingga banyak orang yang menikah di luar bulan Suro kan gitu. Nah, ternyata kasus perceraian tetap oke. Ini menunjukkan ya toh, sing salah surone apa bukan surone. Ya nggak ada yang salah dalam hal hari ini. Yang salah ya orangnya gitu loh. Ribuan perceraian apa yang terjadi itu di Indonesia, ribuan. Ya, maka ini nggak ada kaitannya dengan bulannya. Sehingga yang harus kita pahami, kita sebagai orang yang beriman, yang bertauhid, nggak boleh punya keyakinan seperti itu. Nah, lucunya, zaman Nabi SAW dulu, hal ini juga terjadi. Sebelum Nabi SAW diutus Rasul, orang-orang Arab itu meyakini bulan sial itu bulan Syawal. Sehingga banyak orang nggak mau atau nggak berani nikah di bulan Syawal.
Nah, begitu Nabi SAW diutus datang membawa dakwah tauhid, maka beliau SAW menikahi sebagian istri-istrinya di bulan Syawal. Sehingga ya, kalau kalian pengen dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang berakidah lurus, berakidah tauhid yang lurus, ya nikah bulan Muharram. Karena sekarang orang mikirnya Muharram bulan sial, padahal Allah tegaskan wa anad dahru, aku yang membuat, menentukan, mengatur masa. Jadi jangan pernah hina masa itu.